kelompok 3 Geografi kelas 10-2 ingin menyampaikan video mengenai atmosfer. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Maulina Nabila. Saya Nazwa Putri Alika. Nama saya Intan Aulia. Saya Rene Fakadisa Nasr. Saya Dina Abdul Rahman. Nama saya Muhammad Indan. Nama saya Esra. Selamat menyaksikan. B. Dinamika atmosfer. Istilah atmosfer dalam konteks geografi bermakna sebagai lapisan gas yang melingkup bumi. Bayung Tiasyono 2004 menjelaskan bahwa kata atmosfer sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu atmos yang berarti uap dan sapira yang berarti bulatan. Atmosfer memiliki beberapa sifat, yaitu tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak dapat dirasakan kecuali sering terjadi angin. Total massa atmosfer diperkirakan 5 kali 1014 ton. Sebagai akibat dari pengaruh gravitasi, kurang lebih setengah dari massa gravitasi atmosfer terletak pada ketinggian di bawah 18.000 kaki. 1. Komposisi dan manfaat atmosfer bumi. Atmosfer merupakan lapisan yang berisi udara, yaitu campuran gas-gas secara mekanik, bukan secara campuran kimiawi. Udara dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu gas permanen dan gas variabel. Gas permanen terdiri atas hidrogen, oksigen, nitrogen, helium, serta gas-gas lain yang menunjukkan jumlah lebih sedikit seperti argon, neon, krypton, dan xenon. Gas variabel antara lain uap air, karbon dioksida, dan ozon. Berdasarkan persentase volume dan masanya, terdapat 4 gas utama penyusun atmosfer, yaitu nitrogen, oksigen, argon, dan karbon dioksida. Beberapa manfaat atmosfer yaitu dapat melindungi bumi dari benda luar angkasa dan penyinaran penuh matahari, menjaga stabilitas panas dengan mencegah pelepasan energi terlalu banyak dari permukaan bumi, menjadi medium terjadinya cuaca, serta medium penerbangan dan penempatan satelit. 2. Lapisan-lapisan atmosfer. A. Troposfer. Troposfer merupakan lapisan atmosfer yang paling bawah. Pada lapisan ini terjadi arus konteks di udara yang menunjukkan percampuran panas dan perputaran udara dari permukaan hingga bagian troposfer yang paling atas. B. Stratosfer. Lapisan stratosfer terdapat di atas lapisan troposfer di bawah mesosfer. Stratosfer berasal dari bahasa Yunani stratos, yang berarti lapisan, atau dapat pula dimaknai sebagai tingkatan-tingkatan yang dimaksud adalah suhu udara. C. Mesosfer. Di atas lapisan stratosfer dan di bawah termosfer terdapat lapisan mesosfer. Istilah mesosfer berasal dari kata meso berarti tengah dan sfera yang berarti lapisan. Sifat utama dari mesosfer adalah suhu udara yang sangat rendah. D. Termosfer. Di atas mesosfer terdapat lapisan termosfer yang memiliki karakteristik berkebalikan dari mesosfer. Pada lapisan termosfer ini terdapat molekul oksigen yang jarang, di mana molekul ini bergetar dengan kecepatan sangat tinggi. E. Eksosfer. Selain 4 lapisan atmosfer tersebut, beberapa klasifikasi lainnya menambahkan lapisan eksosfer di bagian paling atas. Ciri dari lapisan ini, molekul udara sangat renggang karena pengaruh yang kecil dari gravitasi bumi. Pada lapisan ini, satelit buatan manusia mengitari bumi. Tiga. Elemen cuaca. Cuaca adalah kondisi atmosfer yang terjadi dalam jangka waktu pendek, biasanya harian hingga 2 pekan,
Elemen cuaca yang mempengaruhi cuaca di suatu tempat meliputi suhu udara, tekanan udara, kelembapan udara, angin, dan curah hujan. Klarifikasi iklim. Iklim merupakan rata-rata kondisi elemen iklim dalam waktu lama. Elemen iklim tersebut yaitu menyinari matahari, suhu udara, curah hujan, kelembapan udara, tekanan udara, dan angin. Iklim sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia, sehingga perhatian terhadap iklim sangat besar. Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengidentifikasi kondisi iklim adalah mengklarifikasinya. Saat ini klasifikasi iklim telah dibuat oleh para ahli klimatologi. Masing-masing klasifikasi ini menggunakan dasar yang berbeda-beda tergantung tujuannya. A. Brazol 1954 membuat klasifikasi iklim untuk kenyamanan hidup manusia dengan menggunakan parameter suhu udara. B. Hucknall dan Gaussen 1957 menggunakan parameter suhu udara dengan tujuan untuk membuat iklim biologi. C. Köppen 1918 menggunakan dasar suhu udara dan curah hujan untuk membuat klasifikasi iklim dalam kaitannya dengan tipe vegetasi di permukaan bumi. Klasifikasi iklim ini selanjutnya banyak dimodifikasi oleh para ahli selanjutnya. Lalu ada D. Papadakis pada tahun 1996 membuat klasifikasi iklim yang berkaitan dengan potensi pertanian. Klasifikasi iklim yang digunakan di Indonesia antara lain dibuat oleh Jung Hoon, Moore, Schmidt-Ferguson, dan Alderman. A. Jung Hoon membuat klasifikasi iklim berdasarkan ketinggian tempat dalam kaitannya dengan variasi vegetasi. B. Moore mengklasifikasi iklim di Indonesia atas dasar bulan basah dan bulan kering. Klasifikasi iklim ini digunakan untuk melihat hubungan antara penguapan dan curah hujan. Terdapat 5 tipe iklim, mulai dari kelas 1 yang menunjukkan tingkat kelembapan basah, hingga kelas 5 yang menunjukkan tipe kelembapan sangat kering. C. Gagasan dari Moore ini diadopsi oleh Schmidt Ferguson untuk membuat klasifikasi iklim dalam kaitannya dengan tipe vegetasi yang tumbuh. Terdapat 8 macam tipe iklim dari A hingga H, dari sangat basah dengan vegetasi hutan hujan tropis hingga luar biasa kering, dengan vegetasi padang ilalang. D. Alderman membuat klasifikasi iklim untuk tujuan pertanian, yaitu berdasarkan kebutuhan air untuk persawahan dan palawija. Terdapat 5 daerah algoritma utama di Indonesia menurut klasifikasi Alderman, yaitu A, B, C, dan E. Klasifikasi iklim matahari termasuk yang paling tua dibandingkan klasifikasi iklim lainnya. Sejak dahulu manusia mengetahui bahwa berbagai tempat di permukaan bumi memiliki suhu udara yang berbeda. Daerah sekitar ekuator memiliki suhu yang paling tinggi kemudian menurun ke arah kutub. Jika digambarkan variasi suhu di udara dari ekuator ke kutub ini akan membentuk kemiringan atau slope. Atas dasar ilmiah muncul istilah klimatologi, di mana klima bermakna sebagai kemiringan di bumi. Dalam hal ini adalah gradien suhu udara. Sekian video dari kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.